Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma yu'khadh min al-hadith. Apa yang diambil dari hadis? Yustafadna min hadzal hadis fawaid. Minha an-nahyu 'anil bawli fil ma'i alladhi la yajri wa tahrimuhu. Pertama, yang kita ambil dari hadis ini adalah dilarangnya buang air kecil di air yang tidak mengalir dan keharamannya. Sudah kita bahas kemarin bahwa al-asl fil nahi at-tahrim. Hukum asalnya larangan itu adalah menunjukkan haram. Illa idza dalla dalil. Baik, hadis ini berbicara tentang baul, buang air kecil. Bagaimana dengan buang air besar? Al-ghaid. Kata Syekh, wa aula bit tahrim at-taghawwud. Tentunya lebih haram lagi kalau buang air besar. At-taghawwud, buang air besar. Sawa'un akana qalilan aw katsira. Sama saja apakah banyak ataupun sedikit. Dunal miyahil mustabharah. Bukan air yang mustabharah, yang sudah melaut banyaknya. Fa inna ma'aha la yatanajjas. Karena yang sudah mustabharah seperti danau dan sejenisnya, ma'uha la yatanajjas bimujarradil mulaqah. Airnya tidak jadi najis hanya karena bertemunya dengan najis. Bal yantafi' bihi li hajatin katsirah. Bahkan tetap bisa dimanfaatkan untuk hajat-hajat yang banyak. Ghairat tatahhur bihi min al-ahdath. Selain untuk tatahhur, bersuci dari hadas-hadas. Dan ini fihi syai' barakallahu fikum, bahwa al-ma' al-mustabharah masuknya ke dalam hadis yang kemarin dibahas, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak akan berubah jadi najis. Illa, kecuali idza taghayyara, kalau berubah. Launuhu aw rihuhu aw ta'muhu. Kalau berubah warna, rasa atau baunya. Maka selama tidak berubah, tetap boleh dipakai termasuk untuk tatahur. Dengan sepertinya dikecualikan ghairat tatahur, kecuali tatahur. Termasuk untuk tatahur, maka dia tetap la yunajjisuhu syai', tidak menjadi najis karena satu apapun. Yang kedua, an-nahyu adalah ikhtisal bil ma'id da'im bil inghimasi fi. Tidak bolehnya mandi di air yang tidak mengalir. Bil inghimasi fi, dengan memasukkan airnya ke dalamnya, memasukkan dirinya ke dalamnya. Inghimas artinya nyemplung ke dalamnya. Khususnya la siyama al-junub. Khususnya orang yang junub. Walau lam yabul fi, walaupun dia tidak buang air kecil padanya. Kalau lihat dohir hadisnya menyatakan jangan buang air di tempat yang tenang, di air yang tenang, kemudian engkau mandi di dalamnya. Seakan-akan yang dilarang dua-duanya. Kalau kencing di situ, maka berenang nggak boleh. Tapi di sini beliau menyatakan memasukkan badannya ke dalam air yang tidak mengalir itu tidak diperbolehkan. Alal tahrim atau alal karahiyah? Alal karahiyah. Supaya orang tidak jijik untuk mengambil air dari situ karena engkau masuk di dalamnya. Walaupun tidak buang air. La siyama, lebih-lebih lagi kalau engkau junub. Walau lam yabul fihi, walaupun tidak buang air padanya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan seperti itu. Wal masyru' an yatanawala minhu tanawulan. Yang disyariatkan adalah kalau air itu tidak mengalir, maka jangan engkau nyemplung ke dalamnya, tetapi ambil airnya, tuangkan pada dirimu. Artinya dengan yaghtarifu minhu. Yaghtarif artinya menciduknya dengan ciduk, dengan gayung,
Wal masyru' an yatanawala minhu tanawulan. Yang disyariatkan adalah dengan mengambil daripadanya. Yang ketiga, istafadna aydan min hadzal hadits jawazu dzalika fil ma'il jari. Bolehnya yang seperti itu di air yang mengalir. Bolehnya kita mandi dengan memasukkan diri kita ke dalam air. Wal ahsan ijtinabuhu. Wal ahsan ijtinabuhu. Ini istihsan dari beliau bahwa sebaiknya jangan. Tetapi dalil menunjukkan bolehnya. Wallahu taala a'lam. Ar-rabi'ah, yang keempat, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adha wal i'tida. Larangan atas segala sesuatu yang keadaannya merupakan gangguan atau mengganggu orang lain. Artinya dari hadis ini kita ambil pula makna umumnya. Kenapa tidak boleh buang air di air yang tenang? Karena kasihan orang lain yang mau ngambil air di situ. Kenapa nggak boleh nyemplung ke dalamnya? Sama. Orang lain terganggu. Melihat engkau mandi di situ, dia nggak jadi ngambil air. Mau ngambil air dari mana? Nah, demikian pula yang ketiga, yang keempat, semuanya dalam rangka tidak mengganggu orang lain. Maka diambil kesimpulan umum. Wahwa nahyu an kulli syai'in min sya'nihil adha. Melarang segala sesuatu yang merupakan gangguan terhadap orang lain. Atau yang merupakan i'tida, mengganggu orang lain. Yang kelima, jaa fi ba'dil ahadits, fi ba'dil riwayat, thumma yaghtasilu minhu. Wa jaa fi ba'dihha, thumma yaghtasilu fihi. Ada dua kalimat. Dua-duanya sahih. Thumma yaghtasilu minhu. Dalam riwayat lain dikatakan thumma yaghtasilu fihi. Wa hunaka farq bainahuma, farqun kabir. Antara keduanya perbedaan yang sangat mencolok. Kalau kemudian engkau mandi daripadanya, berarti tanawul. Ya tanawulan. Tetapi kalau thumma taghtasilu fihi, maknanya al-inghimas. Al-inghimas. Dengan nyemplung ke dalamnya. Lihat kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Jaa fi riwayah thumma yaghtasilu minhu. Wa jaa fi riwayah thumma yaghtasilu fihi. Wa ma'nayahuma mukhtalifan. Kedua maknanya berbeda. Id anna fi dharfiyatun. Fi adalah dharfiyah. Fatufidul inghimas. Maka mengandung makna inghimas. Nyemplung ke dalamnya. Memasukkan badannya ke dalamnya. Inghimas fil ma'i al-mutabawwal fi. Masuk ke dalam air yang kau kencing badannya. Ya, ini air yang tenang tadi. Seperti kolam kecil. Kamu kencing di situ, kemudian kamu masuk ke dalamnya. Qala wa min, adapun makna min litab'id, menunjukkan sebagian. Fatufidu, maka memiliki makna at-tanawul minhu, mengandung makna tanawul, mengambil daripadanya. Kemudian engkau mengambil daripadanya. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar, anna riwayata fihi tadullu ala ma'na al-inghimas. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa kalimat fihi menunjukkan makna al-inghimas bin nas, dengan nas. Wa tamna makna tanawul, dan tidak mungkin mengandung makna tanawul bil istinbat, secara istinbat. Wa riwayat minhu bi'aksi dzalik
Sedangkan kalimat minhu sebaliknya. Secara nas menunjukkan makna tanawul, dan secara istinbat tidak mungkin mengandung makna inghimas. Baik. Berarti yang dilarang yang mana? La yaghtasil ahadukum, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim, thumma yaghtasilu fi. Jangan sekali-kali buang air di air yang tenang kemudian mandi daripadanya. Jangan buang air kecil di air yang tenang kemudian mandi di dalamnya. Dua-duanya riwayatnya ada. Maka barakallahu fikum, kedua-duanya tidak boleh. Kalau air itu sudah mutabawwal, sudah terkena kencing padanya, maka engkau jangan masuk ke dalamnya atau jangan mengambil daripadanya. In kana al-ma'u qalilan falit tahrim, maka itu haram. Kalau ma' katsiran falil karahiyah. Kalau airnya banyak maka karena makruh. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Na'khudh al-hadits alladhi ba'dahu wa huwa al-hadits as-sadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Wa li Muslim ulahunna bit-turab. Wa lahu fi hadits Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu ath-thaminata bit-turab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika seekor anjing minum di bejana kalian, di bejana salah seorang kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertama dengan tanah. Ini salah satu tafsir, salah satu syarah dari para ulama. Adapun yang lain menafsirkan salah satunya dengan tanah. Ulahunna bisa bermakna salah satunya, bisa bermakna yang pertama. Wa fi hadis Abdullah, dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, idza walaghal kalbu fil ina'i, kalau seekor anjing minum dari satu bejana, faghsiluhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wa'affiruhu ath-thaminata bit-turab, dan berilah tanah, ta'fir itu menebarkan tanah begitu. Apa bahasa Indonesianya? Menaburkan. Jazakallah khair. Kemudian taburkanlah tanah pada yang ke-8-nya. Di sini ada iskal, ada permasalahan yang akan dibahas. Kalau sudah 7 kali dicuci bersih, kemudian yang terakhir tanah, kotor lagi, kan begitu. Sehingga ini pun sama. Maknanya adalah genapkan 8 dengan tanah. Tetapi bukan berarti di akhir, di mana saja. Yang jelas tetap diakhiri dengan air. Genapkanlah 8, afiruhu tsaminah, taburkanlah tanah pada yang ke-8-nya, maknanya pada yang menjadikan dia 8, biturab, dengan tanah. Gharibul hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat idza walagha wa mudhari'uhu yalighu atau yalaghu, walagha yalaghu bil fathi, yalaghu, lamnya difathahkan. Maknanya syariba bitarfi lisanih, minum dengan ujung lidah. Itu dikatakan dengan walagha. Kucing, anjing kalau minum kan dengan ujung lidahnya. Itu dikatakan dengan walagha. Sehingga kadang-kadang diterjemahkan dengan menjilat. Kalau dijilat anjing, maka 7 kali. Karena kalimat walagha adalah minum dengan ujung lidahnya. Wa huwa an yudkhil lisanahu fil ma, yaitu dengan memasukkan lidahnya ke air.
wa ghairihi atau lainnya, min kulli ma', dalam segala yang bersifat cair. Ma' adalah cairan. Fayuharrikuhu, kemudian digerakkan oleh lidahnya, walau lam yashrab, walaupun belum minum. Kalau sudah digerakkan di air gitu, maka itu sudah dikatakan walagha, sudah dikatakan yalaghu. Fasyurbu akhassu minal wulugh. Berarti asyurb itu lebih khusus daripada wulugh. Wulugh lebih umum sifatnya. Minum atau enggak minum, kalau lidahnya sudah menyentuh air dan sudah menggoyang-goyangkannya dengan lidahnya, maka itu dikatakan walagha. Syariba aw lam yashrab. Sudah minum ataupun belum minum. Yang kedua, kalimat afiruhu. At-ta'fir at-tamrid fil 'afr. Wal 'afr at-turab. Yang namanya afiruhu atau ta'fir itu maknanya tamrid fil 'afr. Diliputi dengan 'afr. 'Afr itu artinya tanah, turab. Berarti ta'fir itu mentanahi atau melumuri dengan tanah, atau tadi menaburi dengan tanah. Nah, mungkin lebih dekat kalau melumuri, melumurinya dengan tanah. Yang ketiga, kalimat ulahunna. Ta'nis al-awwal wal ha dhamir al-marrat. Ta'nis al-awwal. Ula ta'nis dari al-awwal. Al-awwal kalau perempuan ula. Sedangkan hunna wal ha dhamir al-marrat. Dhamir menunjukkan berapa kali, kan berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hunna kata gantinya. Dhamir al-marrat. Itu haknya. Nunnya nah, untuk menunjukkan muannas. Wajah fi ba'd riwayat awwaluhunna. Dalam beberapa riwayat diriwayatkan dengan mudzakkar awwaluhunna bilafdil mudzakkar. Lianna ta'nis al-marrah ghair haqiqi. Karena ta'nisnya marrah itu tidak hakiki. Marrah, marratain, 3 marrat sampai 7 marrat. Ghair hakiki ta'nisnya. Sehingga kadang-kadang tidak mengapa dikasih dhamir dengan atau dikasih kalimat dengan mudzakkar seperti awwaluhunna. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global. Qala rahimahullah, lamma kana al-kalbu min al-hayawanatil mustakrahah. Ketika anjing merupakan hewan yang tidak disukai atau yang dibenci, allati la tahmil katsiran min al-aqdar, allati tahmil katsiran min al-aqdar wal amrad. Karena anjing membawa berbagai macam kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit. Maka amara syari' al-hakim bi ghusl al-ina. Maka syariat yang mulia ini yang memiliki hikmah memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing dengan 7 kali cucian. Ulahunna, atau yang pertama daripadanya, mashubatan biturab, diiringi dengan tanah. Lati alma liya'tiya alma ba'daha, agar didatangkan air setelahnya, setelah tanah air. Fatahsulun nadhafah at-tammah, maka terjadilah kebersihan yang sempurna. Min najasatihi wa dararihi, min najasatihi wa dararihi, dari najisnya dan juga dari dararnya. Kenapa dikatakan dengan mustakrahah, tidak disukai? Karena memang dalam beberapa riwayat disebutkan tidak boleh seseorang memelihara anjing, hukum asalnya. Barang siapa yang melihara anjing di rumahnya, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. Ini berarti istakrah, enggak disukai seorang muslim memelihara anjing. Naam, illa kecuali anjing untuk penjaga atau anjing pemburu
Dan ini dikecualikan ketika ada hajat, ada keperluan, ada darurah. Kalau tidak ada, kembali ke hukum asal. Nggak boleh melihara anjing. Anjing yang jelek ataupun anjing yang bagus. Karena mereka merasa, itu kan kalau anjing kampung yang kotor-kotor itu. Kalau ini anjing pudel yang mahal, bagus, bersih. Yang harganya ratusan juta. Misalnya. Tetap haram. Dan hukumnya sama. Apalagi biasanya anjing-anjing seperti itu bukan untuk menjaga, bukan untuk berburu. Hanya untuk suka-suka saja. Maka itu lebih haram. Dan itu yang haram. Itu yang tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang akan kita baca nanti juga dalam kitab ini. Haramnya thamanul kalb. Haramnya uang hasil penjualan anjing. Itu juga haram. Dan itu menunjukkan dari beberapa hadis bahwa anjing itu adalah hayawanat al-mustakrahah. Yang tidak disukai. Ikhtilaf ulama. Perselisihan para ulama. Hunaka khilafat lil ulama fi asya. Terjadi perselisihan para ulama dalam beberapa perkara. Dalam hadis ini. Minha hal yajibut tasbih wa tatrib. Pertama, wajibkah at-tasbih wa tatrib. Tasbih menujuhkan. Yani harus 7 kali. Tatrib mencuci dengan salah satunya dengan tanah. Itu tatrib dari kata turab. Apakah hukum keduanya wajib? Walamma kana al-qaulul haq, dan ketika ucapan yang benar, huwa ma yustafadu min hadzal hadits as-sahih al-wadih, tetapi karena yang didapat dari hadis ini atau pendapat yang hak adalah apa yang didapat dari hadis ini secara tegas dan jelas, darabna 'anil italah, maka kami pun menghindar untuk berpanjang lebar menyebutkan aqwal al-ulama. Kenapa? Karena beliau sudah melihat yang paling rajih ada yang disebut dalam hadis. Hadisnya menyatakan faghsiluhu sab'an. Kalimat faghsiluhu ada lamul amr, ada lamut taukid, dan juga ada fi'il amr. Maka dengan tegas diperintah. Dan kaidah taqul, kaidahnya berkata, al-amr yaqtadi al-wujub. Yang namanya perintah itu menunjukkan wajib. Demikian pula kalimat affiruhu as-saminata bit-turab. Genapkanlah 8 dengan melumuri tanah. Genapkanlah 8 dengan melumuri tanah. Itu pun perintah. Affiruh. Lumurilah dengan tanah. Hingga genap 8. Maka perintah Nabi menunjukkan wajib. Kata beliau, walamma kana qaulul haqqi, dan karena ucapan yang hak itu adalah apa yang diambil dari hadis ini, yang sahih al-wadih, yang sahih dan jelas, darabna 'anil italah, maka kami pun menghindar dari berpanjang lebar, bidzikriha safha. Tidak kita sebutkan, yani kita kesampingkan penyebutannya. Liannaha la ta'tamid ala adillatin sahihatin wadihah. Karena pendapat-pendapat mereka yang lain tidak bersandar pada pendapat atau tidak bersandar pada hadis yang sahih. Ada yang menyatakan yang penting kan bersih. Kalau 2 kali bersih sudah cukup. Itu ra'yu. Ada lagi yang menyatakan yang penting kita memiliki peralatan, memiliki sesuatu yang walaupun sekali itu cukup bersih. Itu juga akal. Dan sekian pendapat-pendapat tidak kembali pada hadis. Maka ada ikhtilaf memang di kalangan para ulama fuqaha, tapi yang rajih adalah apa yang tersebut dalam hadis ini. Yaitu faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu thaminata bit-turab, yang kedua-duanya perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Berarti wajibut tatrib wat tasbih. Wallahu taala a'lam. Ma yukhad min al-hadis? Apa yang diambil dari hadis? Istafanna min hadzal hadis fawaid. Minha at-taghlidh fi najasatil kalb. Kerasnya, najisnya anjing. Beberapa fuqaha membagi najis menjadi najis mukhaffafah dan najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Najis yang paling besar, yang paling dahsyat adalah najis yang
mughallabah. Maka najasatul kalbi, najisnya anjing itu adalah mughallab. Kalimat taghlid itu dari kata mughallab, mughallabah. Li shiddati qadaratihi, karena dahsyatnya kotoran atau kotornya anjing. Walidzalika fa innahu yanjus wa illam tadhhar fihi atharun najasah, maka dia najis walaupun tidak tampak bekas-bekas najisnya. Kalau sudah terjilat anjing, bersihkan. Cuci 7 kali. Wa tafsiruhu ya'ti qariban insyaallah, dan tafsirnya akan datang sebentar lagi insyaallah. Berarti faedah pertama bahwa najisnya anjing itu dahsyat. Najis yang mughallabah. Yang kedua, inna wulughal kalb fi ina wa mithluhu al-akl yunjis yunjis al-ina, yunajjis al-ina wa yunajjis ma faddala minhu. Faedah kedua, bahwa jilatan anjing dalam satu bejana, dan termasuk jilatan adalah memakan. Jangan seperti dohiriyah. Dohiriyah itu pokoknya kalau lafadznya begitu ya begitu. Para fuqaha melihat pula illah, sebagaimana kemarin dikatakan, al-hukmu yaduru ma'al illah. Jilatan itu kan illatnya adalah air liur pada lidah tersebut. Tapi kalau memakan, dia bukan walagha. Ya'kulul kalb fil ina. Apakah kena lidah apa enggak kena lidah? Tetap kena lidah. Dan tetap kena air liurnya. Maka tetap najis. Maka kata fuqaha, termasuk Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa jilatan anjing dan juga kalau anjing memakan di bejana, maka menajiskan bejana tersebut dan menajiskan apa yang tersisa. Menajiskan apa yang tersisa. Barakallahu fikum. Makanan tersisanya najis. Yang ketiga, wujubu ghasli ma walagha fihi 7 marrat. Faedah ketiga, wajibnya mencuci apa yang dijilat anjing. Tidak menyebutkan bejana, tidak menyebutkan piring, enggak menyebutkan apapun, tapi menyebutkan sesuatu. Wujubu ghasli ma walagha fihi 7 marrat. Wajibnya mencuci apa yang dijilat anjing 7 kali. Ini faedah penting. Artinya yang dicuci bukan hanya ina. Apapun yang dijilat anjing cuci 7 kali. Apa bedanya kalau bejana disuruh cuci 7 kali, kemudian yang lain dijilat anjing tidak dicuci? Padahal dipakai sholat. Apalagi kaki kita. Barakallahu fikum. Yang keempat, wujub isti'mal at-turabi marratan. Faedah yang keempat, wajibnya mencuci dengan tanah 1 kali di antara 7 tadi. 1 kali di antara 7 atau 1 kali menjadi 8? Kalau 1 kali di antara 7 berarti tetap 7 kan? Yang benar adalah sampai 8. Adapun yang menyatakan 7, salah satunya tanah, adalah tanah yang diiringi air. Tanah, kemudian kasih air, itu sekali. Baru kemudian yang 6-nya air. Berarti berapa airnya? Kalau yang tadi dimasukkan ke dalam tatrim, maka dianggap 6, satunya tanah. Ulahunna bit turab. Dan itu pada hadis yang pertama. 7 ulahunna bit turab. 7 salah satunya dengan tanah. Kalau tadi tanah kemudian dibilas sama air, airnya dihitung, berarti jadi 8 dengan tanah. Itu hadis yang kedua. Afiruhu tsaminata. Genapkan 8 dengan lumuran tanah. Baik. Al-muhim, tanah selalu diiringi dengan air setelahnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wal aula an yakuna ma'al ula. Yang lebih utama
adalah di pertama tanahnya. Liya'tiyal ma'a ba'daha, agar diiringi air setelahnya. Wa takunu hiya tsaminah, sehingga dia menjadi yang ke-8. Terjemahannya saya ralat. Hingga dia menjadi genap 8. Ya. Kalau yang ke-8 kan berarti terakhir tanah. Jadi genap yang 8 al-musyar ilaiha, sebagaimana diisyaratkan padanya dalam riwayat yang lain. Wala farqa baina an yutrahul ma' 'ala turabi atau turab 'ala al-ma'. Sama saja apakah memasukkan tanahnya ke air atau memasukkan airnya ke tanah, tidak jadi masalah. Baik. Karena dibahas beberapa fuqaha, kalau tanahnya dimasukkan ke air itu berarti air. Kalau airnya dimasukkan ke tanah berarti tanah. Sama apa enggak sama? Kan kalau tanah untuk mencuci bejana, biasanya tanahnya tidak kering kan, dibasahin. Bagaimana cara basahinnya? Tanah dikasih air atau air dikasih tanah? Kata beliau sama saja. Sama saja. Apakah air dikasih tanah atau tanah dikasih air? Ayatrahul ma' 'ala turab atau turab 'ala al-ma'. Atau an yukhadut turab al-mukhtalat bil ma', atau diambil tanah yang sudah basah fayaghsil bihi, sama. Amma masha mawdi'an najasa bit turab fala yujzi. Adapun hanya mencuci atau mengusapkan tempat najis dengan tanah saja maka tidak sah. Fala yujzi. Biasanya kalau ada kotoran ayam dan sebagainya, beberapa orang tua dulu kan ngambil tanah. Baru pernah lihat? Ya, seperti itu di kampung. Ya. Hanya diurut tanah saja, nggak cukup. Ya. Kalau anjing, nggak cukup. Kalau untuk ayam barangkali hanya sekedar bersih saja, kemudian terlewat dia pergi bersama tanah. Ya. Tetapi kalau masalah jilatan anjing, la yujzi, tidak sah kecuali harus diiringi air setelahnya. Gosok bersih dengan tanah, kemudian siram dengan air. Innama qama, yang kelima sekarang. Istafadna ayatan min hadzal hadis. Annama qama maqam at-turab, bahwa apa yang bisa menggantikan tanah minal munqiyat, dari pembersih-pembersih, deterjen-deterjen pembersih, yu'ti hukmahu fi dzalik, maka dia diberi hukum yang sama dengan tanah. Li'annahu laysa al-qasd at-turab, innamal qasd an-nadhafah, karena tujuannya bukan tanahnya, tapi tujuannya adalah membersihkan. Berarti beliau melihat apa? Illatnya bukan ta'abudiyah. Illatnya an-nadhafah. Kalau illatnya nadhafah, maka dengan sabun bisa, dengan deterjen bisa, dengan bubuk deterjen bisa, dengan deterjen cair juga boleh. Nah, karena dianggap seperti tanah fungsinya. Minal munqiyat, pembersih-pembersih. Wa huwa madhhabu Ahmad wa qalu Syafi'i. Dan ini madhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Apakah waktu itu ada sabun? Ya walaupun bukan sabun seperti sekarang, tapi mereka punya bahan-bahan pembersih. Ya. Punya zat-zat al-munqiyat. Ya. Kata mereka, bagaimana kalau tanah itu diganti dengan zat-zat munqiyat tadi, pembersih-pembersih tadi. Ya. Kata mazhab Imam Ahmad dan qaul Syafi'i, salah satu ucapan Imam Syafi'i, tidak mengapa diganti dengan zat-zat pembersih. Wal masyhur fi madhhabihi ta'ayyun at-turab. Itu salah satu pendapat beliau, tetapi yang masyhur dari keumuman pendapatnya beliau adalah harus dengan tanah. Dan ilatnya kata mereka ta'abbudiyan, pokoknya diperintahkan begitu ya begitu. Apa alasannya? Ilatnya ibadah. Dalam rangka beribadah. Wa qawahu Ibnu Daqiq al-Id. Didukung oleh Ibnu Daqiq al-Id. Bi anna turab jaa bihi an-nass. Mendukung yang mana Ibnu Daqiq al-Id? Mendukung ta'ayyun at-turab. Mendukung tertentunya perintah harus dengan tanah. Tidak bisa digantikan dengan pembersih-pembersih lain. Karena kata beliau, jaa bihin nas,
Karena sudah diriwayatkan secara nafsan sarihan kalimat turab. Afiruhu saminata biturab, kata Nabi. Wa huwa ahadul mutahhirain. Alasan kedua, bahwa tanah adalah salah satu dari pensuci. Ya Pak ya. Kalau kalian tidak bisa berwudu dengan air, disuruh apa? Tayamum. Dengan apa? Dengan tanah. Boleh nggak dengan sabun? Sabun cair buat wudu. Ada. Berarti pengganti air apa? Tanah. Berarti turab itu adalah ahadul mutahhirain. Salah satu dari dua zat pensuci yang ada dalam Quran dan Sunnah. Wudu dengan air, tayamum dengan tanah. Dengan turab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah kalian bertayamum dengan permukaan tanah yang baik. Wa li'anna al-ma'na al-mustanbat idza 'ada 'ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud. Karena dan juga karena, berarti alasan ketiga, li'anna al-ma'na al-mustanbat, makna yang diambil dari hadis, idza 'ada 'ala an-nas, kalau kembalinya kepada nas, kepada tulisan yang jelas turab begitu. Bil ibtal, kalau terlihat berlawanan dengan nas, ala nas bil ibtal maksudnya membatalkan nas, fahuwa mardud. Cuci dengan tanah. Saya nggak mau dengan tanah, maunya dengan ini. Tidak bisa, karena ada nas. Kecuali kalau Nabi menyatakan bersihkan dengan zat-zatan bersih, pembersih seperti tanah, maka kena juga yang lain. Nah, sebagaimana apa yang kata mereka qiyas, ternyata bukan qiyas, yaitu ketika disuruh mengeluarkan zakat fitrah, disuruh dengan gandum. Kok bisa dikiaskan dengan beras? Kalian di Indonesia kenapa dengan beras? Hadisnya gandum menyebutkannya, 1 sa' bur, 1 sa' ta'am, dan ta'am itu juga gandum. Karena ada lafaz yang berbunyi qutu yaumik, keluarkan makanan pokokmu. Maka nasi, beras termasuk makanan pokok. Barakallahu fikum. Baik, apakah ada hadis-hadis tentang masalah turab ini yang menyatakan pembersih supaya bisa masuk sabun dan sebagainya? Tidak ada. Ini pendapat Ibnu Daqiq al-Id dan juga pendapat jumhur. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi, wala yaqumul asnan wala sabun atau ghairihima maqam at-turab 'ala al-asah. Kata Imam an-Nawawi rahimahullah, tadi sebutkan ucapan Imam Syafi'i salah satunya ya, karena beliau memiliki ucapan qadim, ucapan jadid. Ini punya qaulaini, punya dua qaul. Dan pengikut-pengikutnya rata-rata mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak bisa digantikan zat-zat pembersih lain. Sebagaimana ucapan An-Nawawi rahimahullah. Wala yaqumul asnan, tidak bisa sikat menggantikan. Tanah itu tuh mungkin maksudnya supaya ada yang menggosoknya dari tanah itu lebih bersih. Dan itu sama dengan sikat. Kalau sikat digosok juga bersih. Bisa? Tidak bisa. Wala sabun, tidak boleh pula sabun. Au ghairihima, atau yang lainnya. Maqamat turab, tidak bisa menggantikan tanah. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Bahasa alal asah menunjukkan ada khilaf di madhab Syafi'i juga. Ada khilaf di antara para ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka dan meridai mereka. Qultu, saya katakan, wa qadhaha fil buhuth al-ilmiyah al-hadithah annahu yasur min at-turab inqa' li hadhihi an-najasah. Saya katakan, berarti ucapan siapa ini? Ucapan Syekh Abdullah Al-Bassam. Saya katakan telah tampak dalam pembahasan ilmiah
Maksudnya pada penelitian ilmiah. Al-hadithah, penelitian modern, telah didapati bahwa di dalam tanah ada pembersih untuk najis tersebut yang tidak didapati pada zat-zat lain. Subhanallah. Ternyata di tanah ada antinya terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam air liurnya anjing. Wa in sahha, kalau penelitian itu benar, ini bijaknya para ulama. Karena belum tentu benar kan penelitian mereka. In sahha, kalau benar penelitian itu, fa innahu yadhhar ihda mu'jizatis syara, maka itu menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW yang sangat tampak, sangat jelas. Asy-syar' asy-syarif mengajarkan untuk mencuci bejana dari jilatan anjing dengan tanah, yang ternyata di tanah itu ada unsur-unsur, ada zat-zat yang bisa melawan atau membunuh apa yang ada pada air liurnya anjing. Walafdu affiruh, dan lafaz affiruhu itu yu'ayyid, mendukung. Ikhtisas turab, mendukung pengkhususan harus dengan tanah. Karena kalau bukan tanah tidak dikatakan ta'fir. Ya. Kalau sabun nggak bisa dikatakan apa tadi? Menaburkan sabun. Lihat al-afr, karena afr juga bahasanya dari kata tanah. Afr lughatan huwa wajhul ardi, at-turab. Berarti pembersih di dalam syariat atau pensuci itu imma air wa imma tanah. Dan sudah pernah dibahas bahwa kedua-duanya adalah sumber kehidupan. Kedua-duanya adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dengan air semua jadi hidup. Tapi bagaimana tanah? Dikatakan juga oleh Allah, kami ciptakan kalian dari tanah. Tanah dan air. Maka dua perkara ini adalah dua ciptaan Allah yang istimewa, yang tidak ada satu makhluk pun kecuali diciptakan dari tanah, air. Barakallahu fikum. Maksud saya dari tanah, dari bumi ini. Ada saja makhluk yang diciptakan dari api atau diciptakan dari cahaya. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala, yang keenam, azamatu hadhihi syariah, agungnya syariat ini. Al-mutahharah, yang suci ini. Wa annaha tanzilun min hakimin khabir. Maka kita mendapatkan faedah agungnya syariat ini, sucinya syariat ini, dan bukti kalau syariat ini dari Allah Al-Hakimil Khabir, yang maha hakim dan maha khabir. Wa anna muaddiyaha salawatullahi alaihi lam yantiq anil hawa, dan yang menyampaikannya muaddiha salawatullahi alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepadanya, ini Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa, lam yantiq, tidak berbicara dari hawa nafsu. Wa dzalika anna ba'd al-ulama hara fi hikmati hadha at-taghlid fi hadhihi an-najasah ma annahu yujad ma huwa mithluha ghilzatan. Dan bahwasanya beberapa ulama, sebagian para ulama menganggap pada hikmah, hara fi hikmati hadha at-taghlid, mencari hikmah. Kenapa begitu kerasnya najasatul kalbi sampai disuruh 7 kali, sampai dicampur dengan tanah. Padahal di sana ada kotoran-kotoran lain yang sepintas sama jeleknya. Yujad ma huwa mithluha ghilzatan. Ada yang mughalladhahnya sama, dahsyatnya sama, tetapi enggak disuruh 7 kali. Walam yushaddid fit tathhir, tidak didahsyatkan dalam pensucian minha. Ada apa? Para ulama sampai mencari hikmahnya. Apa hikmahnya? Kenapa kok air liur anjing harus dicuci sampai 7 kali dengan tanah, sedangkan yang lain, babi misalnya, yang kita lebih jijik padanya, ternyata tidak disuruh 7 kali. Para ulama membahas, mencari hikmah-hikmahnya. Hatta qala fariqun minal ulama, hingga berkata sekelompok dari ulama, inna tathhir
ala hadhil kayfiyah min mulugil kalbi ta'abbudiyun. Sebagian ulama kalau tidak mendapatkan hikmah-hikmah berkata bahwa pensucian dengan cara seperti itu bagi jilatan anjing adalah ta'abbudi, sifatnya beribadah pada Allah, nurut saja. La ta'qil hikmatuh, tidak bisa dipaham hikmahnya apa. Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus dengan tanah? Inna tathhir ala hadhil kayfiyah min wulugil kalb ta'abbudiyun hatta ja'a at-tibb, hingga datang dokter-dokter dan kedokteran al-hadits yang modern menyingkapkan mukabbiratih dengan berbagai macam alat-alat mereka, alat pembesar yang mereka punya, apa namanya, mijhar, mikroskop. Fa'athbata anna fi lu'abil kalb, ternyata didapati di dalam air liur anjing ada mikrobat, ada mikroba, amradan fattakah, ada penyakit-penyakit yang mematikan. La yuziluhal ma wahdahu, yang tidak mungkin hilang hanya dengan tanah. Subhanallah. Tidak mungkin hilang hanya dengan tanah. Harus dengan tidak akan hilang dengan air. Saya ulangi. Yang tidak akan hilang hanya dengan air. Tetapi dengan tanah dia akan hilang. Fa subhanal alimil khabir, maka kita mensucikan Allah yang Maha mengetahui. Dulu belum ada kaca pembesar, belum ada mikroskop, belum ada alat-alat yang seperti itu. Tetapi kok tahu kalau di air liur anjing itu ada penyakit yang berbahaya, yang mematikan. Dan kau tahu pula bahwa akan hilang, akan terbunuh dengan tanah. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan nabinya. Fa subhanal alim al khabir wa hani'an lil muqinin, dan berbahagialah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Wa wailan lil jahidin, dan celaka bagi mereka yang menentang. Yang ketujuh, zahirul hadis annahu amun fi jamil kilab. Tampak dalam hadis ini keumuman untuk seluruh anjing. Rasulullah SAW tidak bilang anjing apa. Pokoknya idza walagha al-kalbu alif lam lil jinsi, maka yadkhul fi kulli jinsil kalb, maka masuk pada semua jenis kalb. Amal kilab allati adna syara' bi ittikhadha. Tapi bagaimana dengan anjing yang syariat mengizinkan untuk kita menggunakannya? Misal kilabus sayd, seperti anjing-anjing pemburu. Wa kilabul hirasah, anjing-anjing penjaga. Wal masyiyah, anjing-anjing penggembala yang bisa menghalau gembalaan-gembalaan tadi tanpa kamu harus berlari ke sana kemari. Faqad qila, maka dikatakan inna ijabul ghasl ala ma yahsul minha fihi haraj. Fa rukhsa bi ittikhadhiha qarinatun taqudu ila takhsis at-tasbi' bi ghairiha. Maka dikatakan, wallahu a'lam, sebagian para ulama menyatakan mencuci dengan cara seperti itu 7 kali dengan tanah bagi anjing-anjing tadi, anjing pemburu, anjing gembala, maka sulit. Anjing itu mengambil dari kita, mengambil buruan dan sebagainya semua dengan mulutnya. Farrukhsah bi ittikhadhiha qarinah, maka mengambil keringanan dalam masalah itu dikatakan oleh para ulama atau sebagian para ulama, taqudu ila takhsis, maka membawa kepada pengkhususan at-tasbih bi ghairiha, yakni untuk mengganti tasbih dengan selain tasbih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Faqad adzana al-muadzin. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.